Halo semuanya, kembali lagi ke channel Hololive OCG Medan. Sorry ya guys, beberapa minggu ini lagi jarang sempat upload, jarang upload aja lah ya. Karena lagi ada kesibukan sendiri, jadi jarang-jarang bisa nge-touch PC untuk recording video juga. Dan ini udah baru sempat juga nge-record untuk video baru kali ini ya. Jadi yang video record gameplay, how to play lah ya, lebih tepatnya cara bermain deck yang akan saya bikin di video kali ini dulu, yaitu lebih tepatnya ke deck Rene, karena deck Rene sekarang kan masih meta. Jadi akan saya bilangin secara overall bagaimana cara bermain deck Rene, meskipun udah sering saya upload di channel juga. Overall gimana deck Rene ini berjalan, tapi akan saya jelaskan lagi lebih lanjut di video yang ini. Bagaimana cara memplay sedianya deck yang versi saya dulu, yaitu deck Oli Rene dengan Yofi. Ada juga deck Kobo Rene Marin yang sekarang still bisa dibilang deck yang masih paling kuat di Hololive OCG, karena base dari Six Life dan juga si Marin ini juga lumayan kuat, dan as usual lah ya Rene lah ya. Tapi akan saya jelaskan dulu yang punya Oli Rene dengan Yofi, karena deck ini deck meta dan juga gameplay wise agak simple. Yang akan saya tunjukkan dulu cara gameplay decknya ini di video kali ini. Oke, tanpa panjang lanjut, ayo kita let's go kasih tahu cara bermain deck Oli Rene Yofi. Oke guys, jadi ini adalah kartu-kartunya yang akan kita pakai di dalam deck Oli Rene Yofi, mulai dari debut Rene sampai ke kartu second Yofi ya, akan saya jelaskan, dan juga ada si kartu tatang maskot si Rene di sini. Oke. Jadi akan saya kasih tahu dulu yang bakal dipakai dalam decknya, which is satu dulu, yang debut vanilla si Rene atau debut unlimited. Baru kita juga ada debut collab efek si Rene, yang dimana efeknya itu adalah bisa memindahkan satu cheer dari archive ke salah satu member yang ada di stage, dan cheernya itu bebas ya, bebas warna. Baru kita ada First Bloom Rene yang ada di sini, yang dimana dia memiliki bloom effect. Jadi saat kita meng-level up ke Rene ini akan memiliki efek bloom, yaitu kita boleh mencari satu kartu tatang dari deck kita dan memasukkan kartu ini ke tangan. Dan langsung akan saya jelaskan juga kartu tatang ini. Kartu tatang ini adalah kartu maskotnya si Rene yang efek awalnya itu menambahkan damage atau arts yang akan dilakukan oleh si Rene atau member yang di-attach dengan tatang ini sebanyak 10, dan memiliki efek tambahan jikalau di-attach ke Rene. Jadi efek tambahan itu adalah si Rene yang di-attach tatang ini akan ditambah HP-nya sebanyak 30. Gitu ya. Baru kita juga ada si Osi Oli. Jadi Osi Oli ini untuk yang once per turn dia atau Osi skill dia, yaitu dia boleh membloom salah satu member yang ada di stage dari archive, dan cost-nya itu adalah 2 untuk yang Osi skill. Dan kita juga memiliki SP Osi skill atau special Osi skill atau yang once per game, di mana kartu ini SP Osi skill ini adalah kita boleh mendraw dulu 4 kartu dari atas deck kita, baru kita akan membuang 2 kartu dari tangan kita ke archive, baru kita boleh membloom satu member yang ada dari field atau stage kita, di bloom dari archive. Dan itu membernya itu nggak harus ke ID generation kedua, karena hampir saya lupa bilang juga untuk yang one per turn ini. Yang seperti tadi yang buang 2 ini untuk membloom satu member dari archive itu, dia bolehnya hanya membloom member ID #generation 2. Jadi seperti kayak si Oli, Anya, atau si Rene. Dan kartu Anya akan keluar sebentar lagi ya, di tanggal 20 Juni untuk yang set 4 booster Hololive. Jadi deck Anya akan dirilis di set tersebut. Oke, dan kita lanjut juga untuk ke kartu Rene First Bloom yang memiliki bloom effect lagi, yang sebelah sini yang memakai baju idol. Efek bloom dia adalah kita boleh meng-heal satu member yang ada di stage per warna cheer yang ada di attach di stage juga ya. Ya misalnya gini, kita memiliki 2 warna cheer seperti hijau dengan putih, kita boleh meng-heal sebanyak 20.
ke salah satu member yang ada di stage. Jadi kalau misalnya kita punya 3 warna, kita heal 30, kita punya 4 warna, kita heal 40. Jadi begitu ya untuk efek si First Bloom Rene yang memiliki baju idol outfit. Dan saat dia melakukan serangan, dia boleh mengembalikan satu cheer dari archive juga ke salah satu member yang ada di stage. Hampir saya lupa bilang juga untuk yang efek serangan si Rene First Bloom ini. Efek serangan dia adalah jikalau Rene yang di attach ini memiliki warna cheer yang berbeda dari warna lain, dia akan menambah damage atau serangan dia sebanyak 20. Karena di sini kan memerlukan satu warna cheer hijau dengan cheer random atau colorless. Jadi dia memiliki untuk menggunakan efek tambahan saat dia melakukan serangan haruslah memiliki cheer berwarna hijau dan berwarna yang lain, misalnya putih, merah, kuning. Kalau misalnya tidak memiliki warna yang berbeda, misalnya kita memiliki cuma hijau dengan hijau, si Rene First ini hanya bisa melakukan damage sebanyak 40. Karena base damage dia sebanyak 40 di sini ya. Saya bawa lebih dekat ke kamera. Sedikit buram tapi bisa dilihat 40 ya. Baru agak tikung sebentar sampai kameranya bisa nge-zoom. Agak susah. Kameranya agak kadang nggak mau nge-zoom dia. Hello, nggak mau fokus. Oke deh itu. Sorry. Baru kita lanjut lagi ke First Bloom si Rene yang HP-nya 160. Damage base dia itu adalah 50 di sini ya, tidak ada efek tambahan, which is kita bilang aja First Bloom Vanilla. Baru kita di sini ada Second Bloom si Rene. Jadi Second Bloom Rene ini memiliki bloom effect. Jika saat dia di bloom, kita boleh meng-reveal satu warna cheer dari cheer deck kita dan berikan ke salah satu member yang ada di stage. Baru saat dia melakukan serangan, si Rene Second ini dia harus memiliki 4 energi baru bisa melakukan serangan, dan satu cheernya itu harus setidaknya warna hijau. Dan efeknya itu adalah per warna cheer yang ada di dalam stage Anda, di stage kita ya, per warna cheer yang ada di stage kita boleh menambahkan damage si Rene ini sebanyak 20. Jadi kita bisa menambahkan sebanyak 20. Jadi misalnya kita ada 3 warna, kita menambahkan 60, kita ada 4 warna, kita menambahkan 80 ya. Dan di deck Rene ini usually kita sekarang sudah menggunakan 6 warna. Jadi damage base dia sudah 100. Kalau misalnya sudah ada 6 warna full, kita boleh menambahkan damage-nya dia sebanyak 120. Jadi dia bisa melakukan serangan sebanyak 220. Ya, sangat kuat si kartu Rene ini. Oke, kita boleh lanjut ke si kartu debut collab efek si Yuffie. Debut collab efek si Yuffie ini adalah untuk yang efek collabnya ini boleh memindahkan satu ciri berwarna hijau atau putih dari archive kita ke member yang ada di center. Jadi misalnya tadi member kita Rene ada di center, kita melakukan baton pass atau apa, kita boleh memindahkan cirinya, boleh menggunakan ini, atau misalnya kita menggunakan efeknya si Yuffie collab. Setelah kita melakukan collab, kita pindahkanlah cheer berwarna hijau atau putih dari archive ke member yang ada di center stage. Itu tidak peduli siapa, karena efek dia cuma hanya memindahkan warna cheer hijau atau putih. Jadi tidak ada bilang spesifikasi ke member siapapun ya, yang penting ada di posisi center. Baru kita ada First Bloom Yuffie ya. First Bloom Yuffie ini yang memiliki idol outfit, memiliki bloom effect, dimana jikalau dia di bloom, dia boleh memberikan satu cheer dari atas cheer deck kita ke member yang ada di stage yang namanya bukan Irani Io 15. Jadi misalnya kita membloom dari debut ini ke First Bloom, kita berikanlah satu cheer, misalnya kita satu cheer dari cheer deck kita ke member yang namanya bukan Yuffie. Jadi karena kita deck ini cuma menggunakan si Rene Yuffie, kita hanya boleh memberikan cheer ini ke Rene ya. Baru kita memiliki kartu Second Bloom si Yuffie ya. Second Bloom Yuffie ini memiliki collab effect, di mana saat Second Bloom Yuffie melakukan collab, dia boleh memindahkan
1 sampai 3 cheer dari archive ke member yang dipilih di stage. Jadi dia efeknya itu boleh memilih 1 sampai 3 member yang ada di stage kita, baru kita pindahkanlah cheer yang dari archive kita masing-masing 1 ke member yang ada dipilih tadi. Ya, misalnya kita melakukan collab dengan si Yofi ya, ke collab position. Kita boleh pilih setidaknya 3 member yang ada di stage, baru pindahkan sebanyak cheer yang ada di itu masing-masing 1 ke member yang ada di stage tadi. Ya, misalnya dari 3 cheer ya. Misalnya 3 cheer kita di sini di archive, kita pilihlah 3 member ya, misalnya 1, 2, 3. Kita pindahkan masing-masing 1 ya ke member tadi yang ada di stage. Dan kalau efeknya ini memindahkan dianya juga nggak harus ke Yofi, boleh ke siapapun. Dan tapi kalau mau memindahkan ke dia juga boleh. Lalu pas saat Yofi second ini mau melakukan serangan, damage base dia 100, dan efek tambahan untuk damage-nya ini adalah jika misalnya di stage kita ada Holomem ID yang namanya selain Ariani Yo15, damage-nya akan ditambah sebanyak 50. Jadi misalnya kita di stage sudah ada Yofi dan juga ada si Rene, damage dia akan bertambah sebanyak 50. Dan posisinya itu boleh di center, boleh di collab. Tapi kalau misalnya kita mau menggunakan efek collab untuk memindahkan cheer dari archive, posisinya harus di collab ya. Nah, so far untuk explanasi kartu dulu. Nanti kita akan coba test play decknya ini. Akan ku kasih lihat, coba tes gameplaynya aja lah ya. Untuk gameplay wise, kalau misalnya untuk yang full gameplay udah ada videonya di channel ini. Tapi saya akan bilang untuk cara-cara skenario deck play ini aja ya, yang biasanya saya harapi di locals dan juga play secara online di simulator non official yang ada dikasih ke salah satu developer yang ada di grup Discord kita ya. Nah, kalau saya langsung lanjut aja untuk cara gameplay decknya ini. Decknya sudah saya shuffle, sudah saya set live juga di sini. Untuk yang oli di sini ada 5 live ya, jadi kita set 5 dulu. Baru as usual kita akan mendraw 7 kartu. Oke, di sini bisa kita lihat dulu hand kita. Di sini agak lumayan bagus karena Rene kita juga ada keluar untuk debutnya ya, dengan juga si debut Yofi dengan first bloomnya, jadi kita bisa ngerem di next turn. Oke, kita boleh ngetes dulu untuk kayak gini. As usual untuk kalau misalnya gameplay kita set dulu ya untuk yang upside down. Tapi karena kita untuk langsung tes gameplay untuk tes scenario aja lah ya. Misalnya kita di sini, kalau di sini sudah bagus juga gak mau mulligan sudah bisa. Mohon maaf di sini agak sempit, akan saya tunjukkan kayak gini aja ya. Oke, jadi misalnya kita akan di first turn, kita akan draw 1 dulu. Terlebih dahulu kita mendapatkan ini, baru kita boleh memberikan 1 cheer ke salah satu member stage kita. Dan ini juga agak bagus karena kita mendapatkan cheer berwarna hijau langsung dari first turn. Dan juga ini boleh dilihat lagi. Situasinya usually untuk si Rene Yofi ini biasanya Rene-nya akan di atas langsung cheer-nya dari yang first turn ini ke center. Tapi jika misalnya ada chance kita melawan deck yang biasanya sangat kuat seperti deck Kanata atau deck yang memang satu turn-nya itu langsung bisa melakukan serangan sebanyak 100, mungkin ini lebih bagusnya cheer ini kita akan letakkan di bagian belakang saja. Karena jika misalnya ada chance kita melawan deck yang bisa langsung melakukan high damage saat di first turn lawan, bagusan cheer-nya jangan dipindahkan ke center. Meskipun kita ada si debut Yofi yang di sini bisa memindahkan cheer dari archive, sebaiknya jangan karena agak sedikit berbahaya karena debut Yofi ini memiliki low HP yaitu 70 ya. Jadi misalnya contoh aja kita melawan deck yang biasanya di first turn lawan juga tidak bisa melakukan serangan cepat, kita akan melakukan meletakkan 1 cheer aja dulu langsung ke center. Baru kita akan melakukan collab sekali ya. Ingat di kartu hand kita ini kita ada kartu 1 limited tapi belum bisa digunakan di first turn-nya. Oke, karena kita ada juga collab, kita harus meletakkan 1 kartu ke zona hollow power. Jadi misalnya kita sudah kembali ke turn kita, lawan sudah selesai, kita reset, kita mendraw 1 lagi. Kita memberikan 1 cheer. Nah, ini lumayan agak bagus. Kita mendapatkan 1 cheer ini dan juga karena kita mendapatkan si first bloom Rene yang ini ya.
Jadi awal-awal kita juga boleh awalnya kita membloom dulu yang di center dengan Rene ini. Jika misalnya menggunakan Rene ini bisa, damage-nya dia cuma hanya 50. Tapi jika ingin melakukan serangan yang lebih, boleh ke Rene First Bloom yang ini. Karena udah ada 2 warna cheer, damage dia bisa 60. Dan jika misalnya dia attack Satang, HP-nya bertambah. Dan juga bisa melakukan tambahan damage lagi sebanyak 10 ya. Misalnya mau melakukan serangan damage yang bisa dilakukan langsung, boleh ke sini. Tapi kalau nggak mau, boleh pindahkan ke sini biar untuk main aman aja ya, HP-nya biar lebih tebal sedikit. Kalau mau kita langsung menggunakan ini aja dulu. Boleh ke sini, boleh ininya ke sini atau ke belakang sini yang lagi resting biar di sini untuk ngetank HP ya. Misalnya kita mau main yang ngetank dulu, kita ngetank yang di sini di bloom, yang ini juga di bloom. Ingat ini memiliki bloom effect, jadi kita bisa mencari satu kartu tatang dari deck kita ya. Ya, kita mendapatkan kartu tatang. Dan kita as usual akan shuffle deck dengan juga di cut ya oleh lawan. Nah, untuk ini juga lupa saya bilang, biasanya bagusnya itu sebelum kita melakukan search untuk si tatang, lebih baik kita menggunakan draw engine dulu ya, untuk mendraw kartu dulu sebelum kita mencari kartu baru dan di shuffle ulang lagi ya. Misalnya kita sudah mendapatkan kartu tatang, jika misalnya member di center stage kita masih bisa menahan sedikit damage, lebih baik jangan dikasih tatang dulu. Tatang ini kan karena tatang ini sudah menjadi satu di dalam deck kita ya kan, karena di limit 1. Sebaiknya tatang ini bisa ditahan dulu untuk beberapa turn, untuk agak ke belakang ya. Jadi misalnya kalau yang di depan membernya sudah kena down, yang belakang nanti memiliki lebih HP yang lebih, jadi di turn lawan akan lebih susah untuk di down gitu. Ya, misalnya kita hook dulu, kita boleh melakukan draw dulu menggunakan Nodoka untuk mendraw 3 kartu. Di sini ya. Nah, misalnya juga kalau di sini kan kita mendapatkan si First Bloom si Yuffie ini, Rene ini ya, yang bisa mengheal sebanyak per warna cheer yang ada di stage. Misalnya kalau tadi center members kita sudah terkena damage sebanyak 20 atau 30. Kita kalau misalnya juga ada si Yuffie First ini, usahakan kita mendapatkan cheer dulu lebih warnanya yang ada di stage, baru kita melakukan healing, karena ada chance kita bisa mendapatkan warna lebih dari 2 ini ya. Kita juga bisa melakukan satu hal ini, misalnya kita terlebih dahulu collab. Kita melakukan collab, meletakkan satu lagi di sini untuk yang Rene Oli Yuffie ini. Misalnya kita akan menggunakan SPOC Seals langsung dalam di turn 2 kita. Jadi kita akan langsung membuang 2. Kita akan mendraw kartu sebanyak 4. Ini ya. Baru kita akan membuang 2 kartu dari tangan kita. Di sini kita boleh membuang 2 kartu. Untuk saya biasanya saya membuang satu yang ini. Dan karena juga kita ada si Yuffie di stage kita, dan di sini kan kita kan untuk yang OC skill si Oli ini kan bisa membloom yang once per turn-nya itu hanya ke ID generation kedua, sementara si Yuffie ini kan ID generation 1. Bagusnya itu kita membuang si Yuffie yang first bloom ini ke archive, baru kita membloom dia ke stage, baru membloom si Yuffie ini ke stage ya dari archive. Oke, karena kita juga membloom si Yuffie ini, kita boleh menggunakan efeknya untuk memberikan satu cheer dari cheer deck kita ke member yang ada di stage. Nah, ini juga bagus karena kita mendapatkan cheer biru. Kita boleh memasukkan ke member center atau boleh memberikan ke member yang ada di collab ya. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan serangan gitu, kita boleh memberikan ke sini. Nah, karena tadi juga saya bilang untuk ini kan dia melakukannya kan heal ya kan, untuk yang Rene First Idol outfit yang bloom effect juga, kita bloom lah yang collab ini ke first bloom Rene karena juga sudah keluar lebih dari 1 turn. Kita akan bloom dan kita juga di sini sudah ada 3 warna, jadi kita bisa mengheal salah satu member yang di stage sebanyak 30. Itulah bagusnya cara kita memplay si Rene. Usahakan mendapatkan warna yang lebih banyak dulu, baru kita membloom salah satu, misalnya mau yang di belakang sini atau di sini, heal lah salah satu yang member yang ada di stage ya.
Baru karena kita juga sudah melakukan ini, untuk Tatang boleh di hold atau mau digunakan langsung juga gak apa-apa, itu tidak masalah. Tapi biasanya untuk yang ini lebih bagusan kita hold dulu si Tatang ini untuk lebih ke end game gitu. Jadi ini sisa kartu di tangan. Kalau ingin menggunakan kartu ini juga bisa untuk mencari kartu debutnya, karena debut kita kemungkinan sudah mau habis. On hand ini kita lebih bagusnya ini mengambil si kartu Rene lagi ya, debut kartu Rene. As usual kita akan shuffle lagi. Jadi item saja di sini kita sudah bisa melakukan serangan sebanyak 50 untuk yang member center ini, dan sebanyak 20 dari collab ini ya. Dan jikalau misalnya juga sudah selesai dan sudah reset kembali ke turn kita, berikanlah as usual. Untuk yang di cheer step ini kita berikan satu dulu. Hampir saya lupa, kita harus draw step dulu ya. Draw step baru ke cheer step. Baru di sini kalau misalnya sudah terkena damage lagi, karena ini juga sudah tadi keluar lebih dari satu turn, belum lagi lah kita. Tapi kalau misalnya ada si second Rene, nah ini kita bisa melakukan bloom dulu terlebih dahulu ke second Rene. Di sini kan kita sudah ada 4 warna, hijau, merah, kuning dengan biru. Kita telah cari warna ungu atau putih. Di sini kita ada masing-masing ada 2, ambil salah satu saja. Lebih bagusnya ini kita mengambil warna putih, karena kalau misalnya juga ada si debut Yofi yang collab effect itu, kalau misalnya kita mau memindahkan juga kan bisa ya kan, jadi bisa memindahkan warna putih ataupun warna hijau. Jadi kita belum ke sini, kita boleh belum lah si Rene ini kembali ke first bloom untuk mengheal sebanyak 50, karena sudah ada 5 warna di stage gitu ya. Ya kan saya tutupin aja dulu karena agak semak dikit, maaf. Baru di sini kita bisa lihat lagi, sekarang Rene kita bisa melakukan damage sebanyak 200 ke member lawannya karena sudah ada 5 warna. Jikalau ingin mau pakai langsung juga boleh ya. Mau langsung pakai, kalau mau ya langsung paksa-paksa juga bisa untuk menambahkan HP sama damage sebanyak 10. Tapi usually biasanya kalau misalnya udah di turn kita, kalau misalnya lawan yang masih ada first bloom, bisa langsung kita serang kayak gini untuk mendown member lawan. Usahakan si Tatangnya gak usah dipakai ya, karena damage kita sudah bisa 200, dan misalnya first bloom member lawan juga HP-nya udah di bawah hasil dari damage kita. Jadi misalnya damage kita udah 200, HP mereka udah di bawah 200, jadi udah gak usah menggunakan Tatang. Jadi kita bisa melakukan collab aja satu dengan member, nggak usah si Yofi dulu. Melakukan satu, baru kita melakukan serangan sebanyak 200. Maaf tadi agak salah, melakukan damage sebanyak 200 dulu ke member lawan. Baru misal kalau next turn Rene kita sudah di down, sini udah ada 4 cheer ya, masukkan ke zona archive. Baru kita bisa take life 1 warna merah, bisa kita berikan ke member Rene ya. Sudah ada cheer ini, kita masukkan ke center, dan Rene-nya akan rest back di reset step ya. Oke, kita akan mendraw satu kartu lagi, memberikan 1 cheer berwarna hijau. Baru kita akan menggunakan si Tatang ini ya. Baru kita bisa menggunakan kartu Mikorone. Jika misalnya ada kartu member yang di belakang bisa kalian tarik untuk di down. Saya ada kartu-kartu lawan yang sangat berbahaya sekali yang bisa melakukan down di next turn. Kita sebaiknya menggunakan Tekida nih, agar bisa menarik member belakang lawan ke center, bisa kita down gitu ya. Tapi kalau misalnya belum ada, kita juga bisa masih main agak slow sedikit, main aman. Kita boleh menggunakan Mikorone untuk mendraw 2 dulu. Baru kita boleh roll dice. Jadi tergantung hasilnya ya. Dice-nya saya lagi tidak ada. Anggap aja kita misalnya dice-nya hasilnya 2 ya. Kita akan mendraw 1 kartu lagi. Dan untuk di sini kita sekarang sudah ada 3 warna dan kita belum ada si second Rene. Tapi ingat, karena kita sudah ada 1 hollow power, kita tinggal collab sekali aja ya. Untuk biar aman juga,
kita boleh bloom ke second bloom si Yofi dulu. Kita majukan ke sini. Kan kita masukin dulu satu dulu ke Hollow Power. Baru kita menggunakan efeknya untuk memindahkan 3 cheer ya dari archive ke member yang ada di stage. Maksudnya 3 cheer ini saya pilih 3 member dulu. Jadi saya pilih member Rene saya yang ada di center, Yofi saya dengan Rene first yang lagi resting. Jadi di sini sudah ada warna hijau, merah dengan biru. Serah, kita boleh menggunakan satu. Kita memiliki satu dan juga memiliki satu ya yang ada di belakang. Tapi karena kita sudah ada warna merah di sini, sebaiknya kita menggunakan warna kuning aja karena kita bisa menambahkan damage untuk si Rene second bloom gitu ya. Jadi Rene first di belakang akan mendapatkan satu, Rene first di center akan mendapatkan satu, dan juga si Yofi first, Yofi second ya. Dan ingat, Yofi second masih belum bisa melakukan serangan karena belum ada 3 cheer. Minimum requirement-nya itu satu warna hijau dengan 2 random color ya, random color cheer. Nah, karena juga di sini sudah di collab, udah ada masuk satu juga ke Hollow Power. Hollow Power kita juga udah 2, kita boleh menggunakan OC skill ya. Nah, buang 2. Kita belum lah salah satu member di stage yang memiliki hashtag ID generation kedua, yaitu si Rene ya dari archive. Nah, karena kita juga belum efeknya aktif, kita boleh mereview satu warna cheer. Dan karena kita juga belum ada warna ungu, akan kita mencari satu kartu cheer yang berwarna ungu. Jadi ingat lagi guys, untuk kartu-kartu yang diberikan ke member yang ada di stage itu warnanya usahakan semua berbeda. Biar si damage second Rene ini akan bertambah sebanyak perwarna cheer yang ada di stage dia ya. Bisa kita kasihkan ke Rene yang ada di belakang ini atau ke Yofi juga. Tapi karena Yofi belum bisa nyerang juga karena untuk 2 cheer, usahakan kita masuk ke belakang aja. Jadi juga untuk jaga-jaga, misalnya kalau member di down, kita bisa mendapatkan member yang ini yang udah ada 2 cheer. Misalnya dari live juga 3, next turn kan juga dapat 4. Dan kalau misalnya ada bisa ke draw atau udah ada di tangan second bloom si Rene, jadi next turn Rene juga langsung bisa melakukan serangan gitu. Jadi tadi kartu sisa di tangan sebanyak ini, kita bisa melakukan serangan sekarang karena udah ada 6 warna cheer ya kan, kuning ungu, biru hijau, merah dengan putih ya. Jadi sudah ada 6 warna cheer. Damage si Rene second ini akan bertambah sebanyak 120. Dan juga karena kita ada attach tatang, damage-nya akan ditambahkan sebanyak 10 lagi. Jadi menjadi 230, which is very strong ya. Dan misalnya juga kita sudah pass turn ke lawan dan lawan pass turn, kita bisa dapatkan serangan aja ke sini. Ini di rest, ini unrest. Kita mendraw satu, mendapatkan debut. Kita boleh memberikan satu cheer warna terserah ini ya, hijau ya, untuk member yang ada di sini. Kita juga boleh meletakkan satu debut lagi tambahan. Mau saya infokan dulu untuk debut ini untuk letakkan di stage. Untuk meta sekarang, usahakan debut-debutnya ini yang misalnya HP-nya low 60, 70, 50 ini, usahakan taruhnya ini di saat momen dimana membernya ini gak bakal bisa di down secara cepat. Karena misalnya kita kalau melawan deck Suisei atau deck yang bisa melakukan serangan ke back member kayak Kobo, Okayu, Suisei, karena kan HP-nya 70 ini, si Suisei ini bisa menggunakan OC skill juga untuk mendapatkan damage yang udah terkena di belakang member ini sebanyak 50. Jadi kita juga ada kartu si Suisei ini yang first bloom bisa melakukan damage, special damage sebanyak 20 dulu ke back member, baru menggunakan OC skill bisa menambahkan special damage-nya lagi sebanyak 50. Jadi karena HP-nya juga 70, jadi bisa di down secara cepat juga ya, dan kita bisa langsung take life secara cepat juga dalam satu turn itu. Jadi agak bahaya. Untuk ini bisa dikeluarkan di saat tertentu saja ya, gak usah langsung dikeluarkan cepat juga. Karena misalnya kalau yang bagusnya dikeluarkan cepatnya itu di first turn atau second turn. Karena kan misalnya udah keluar bisa di bloom juga ya kan, jadi lebih aman daripada kita masukkannya ke end game dimana HP-nya udah kecil belum sempat di bloom, bisa di down secara cepat juga. Jadi agak hati-hati ya member yang akan diletakkan di belakang ini. Mau dilihat juga HP-nya. Jadi kita meletakkan satu di sini.
Misalnya kita juga sudah bisa melakukan damage ke lawan secara cepat juga ya kan. Misalnya member di belakang lawan ada yang level second belum, tadi kan belum bisa melakukan serangan ini. Kita boleh menggunakan Tekidane. Kita menarik member belakang lawan ke center dan kita akan melakukan collab satu saja. Karena kan di sini kan kita juga belum ada second. Jadi kita memberikan satu dulu ke Hollow Power. Jadi kita bisa melakukan damage ke member second belum tadi yang punya lawan di down di turn kita ya, sebanyak 230 damage-nya ya. Ingat karena ada 6 warna cheer. Baru misalnya udah kita melakukan down ke serangan member tadi. Back member kan tadi yang center itu kan dipindahkan ke belakang, misalnya sudah ada warna cheer juga. Next turn kalau misalnya kita kena down, ya kan? As usual, tapi kita sudah ada satu Hollow Power, meskipun kita tidak mendraw second si Rene ini. Tinggal collabkan saja si Yofi. Kita boleh langsung menggunakan OC skill juga ya. Jadi misalnya nih 4 tadi cheer ya. Dan juga ada satu cheer warna merah di archive. Saya tunjukkan aja dulu skenario-nya. Saya tadi juga sudah down, kita memberikan satu warna cheer warna merah. Langsung kita saja berikan ke member ini ya. Jadi sudah ada 4 warna. Kita letakkan di sini. Ini reset, member ini akan diletakkan ke belakang. Dan di sini untuk si Yofi. Next kita bakal draw. Nah, kita kan tidak dapat nih ya kan drawnya ini. Tapi kita berikan aja dulu satu cheer-nya ini ke Yofi. Nah, di sini kita juga boleh langsung menggunakan Tekidane lagi atau apa. Tapi untuk ini juga boleh langsung gunakan seperti kayak gini. Misalnya kita melakukan collab dulu ya. Nah, ini agak sedikit tricky, agak sedikit gameplaynya akan saya tunjukkan juga. Karena kan misalnya kan kita kan collab dulu ya kan. Collab, berikan satu Hollow Power. Di sini sudah ada 2 ya. Sebelum kita belum dari archive si Rene ini, kita pindahkanlah C dari archive dulu. Karena kan dia sudah juga ada 2. Nah, sekarang karena kita sudah menggunakan collab efeknya, dia langsung bisa melakukan serangan. Karena kan bisa pilih dia untuk mendapatkan satu cheer gitu. Jadi kita pindahkan aja warna putih. Baru kita bisa pilih 2 member yang ada di belakang ya, untuk di atau maupun center. Tapi karena center sudah ada warna cheer, udah ada 4, usahakan cheernya masukkan aja ke belakang. Kita pindahkan warna biru karena sudah ada juga merah di situ ya, warna hijau. Nah, kenapa hijau? Biar kita bisa guaranteed di next turn setidaknya si Rene ini yang first bisa melakukan serangannya. Ini kita pilih ya, tadi yang kita pilih membernya dulu 1, 2, 3, pindahkan chain dari archive sebanyak 3 warna, masing-masing dapat 1 ya. Nah, juga karena sudah 2, kita boleh menggunakan OC skill untuk membloom lagi ya si Rene ini. Nah, karena di bloom lagi, kita boleh memberikan satu cheer lagi dari archive. Untuk di sini sebagusnya kita gak usah mengambil warna hijau lagi, kita ambil saja warna yang selain hijau, misalnya ungu. Jadi misalnya karena di sini kan udah ada warna ungu, misalnya kalau di down di turn lawan, ungunya ini nanti bakal tetap ada ya, gitu ya. Oke, as usual kita shuffle lagi. Kita boleh memberikan ke sini. Dan kalau misalnya belum menggunakan kartu limited, kita boleh menyerang lawan lagi di center lawan. Dan juga kalau misalnya mau lakukan bloom ke first Yofi, biar aman gak kena cepat serang, gak terlalu cepat kena serangan. Belum aja dia, efeknya itu memberikan satu cheer ya. Wah, ini juga bagus karena warna putih. Jadi as usual kalau misalnya di sini center, kan udah ada warna-warna. Tapi di sini tanpa ada tatang, damage-nya itu menjadi 220 ya. Baru Yofi yang di collab ini, damage-nya akan menjadi 150. Karena di stage, member yang ada di stage ini selain ada member yang namanya selain Irene Yo15 gitu. Nah, balik misalnya kita sudah melakukan serangan ke lawan tidak bisa menyerang balik secara banyak di turn mereka. As usual kita reset saja. Reset, kita mendraw satu lagi, baru memberikan lagi satu cheer. Boleh ke member belakang ini aja ya. Dan as usual jika mau main agresif, tadi kartu Tekidane yang kita ada di belakang bisa digunakan. Kalau misalnya tidak mau, juga bisa melakukan bloom lagi sekali lagi
berikan satu cheer. Tapi karena di sini juga membernya sudah ada banyak cheer semua, jadi gak usah digunakan lagi dulu. Dan di sini juga belum bisa apa-apa ya, karena kita draw engine juga tidak ada, tapi kita bisa melakukan sedikit aggressive play dengan kartu Tekidane. Jadi di sini kita kalau mau cuma bisa collab aja sekali, biar kita melakukan satu kartu di Hollow Power. Biar di next turn juga si Rene ini bisa dibunuh lagi ke secondnya jika center member di down gitu. Jadi so far situ aja. Untuk gameplay wise-nya ini pokoknya kita akan lihat dulu bagaimana lawan kita misalnya untuk in terms of damage. Baru cara-cara kita melakukan heal atau mencari si Tetang ini di turn kita ya. Dan juga apa yang harus kita lakukan kalau misalnya juga sudah tidak ada second dari tangan kita, misalnya kita tidak mendraw second, kita usahakan aja bisa mengisi kartu di zona collab, kartu di zona Hollow Power. Jadi misalnya kalau center member kita kena down, kita bisa membloom dari archive. Dan untuk collabnya ini lupa saya bilang juga, untuk collabnya ini juga tertentu kalau misalnya di turn lawan kita bisa mendown setidaknya sampai 2 life lawan. Kita tidak harus melakukan collab sebanyak sampai 3 kali 4 kali, itu tidak usah. Usahakan kalau misalnya kita collab ada 2 kartu aja di Hollow Power. Jadi misalnya kita sudah ada 2 kartu Hollow Power nih ya kan, dan kita bisa mendown lawan sebanyak 2 kali 2 life tanpa di down. Dan dalam turn itu kita gak usah melakukan collab, jadi kartu kita tidak cepat habis juga masuk ke Hollow Power. Dan juga misalnya ada chance kita mendraw kartu second lagi, dan juga atau mendapatkan draw engine-nya. Dan juga agar member kita tidak cepat di down juga. Misalnya kalau misalnya lawan juga udah ada 2 second ini ya kan, dua-duanya bisa di down dengan second blue member lawan. Jadi kena down kita udah take 2 life, jadi agak berbahaya. Jadi mau lihat juga kondisinya kapan kita harus masuk ke center, atau energi yang harus diberikan ke center atau ke back member, kapan di bloomnya, kapan kita harus collab. Dan as usual collab ini saya bilang aja cuma tetap perlu 2, setidaknya 2 kartu. Jadi kalau misalnya di awal-awal untuk yang SPOC-nya ini itu tetap harus langsung perlu dilakukan. Saya bilang perlu gak perlunya itu sebenarnya lebih sering playnya ini untuk SPOC-nya ini langsung digunakan di turn 2, karena efeknya ini lumayan bagus, langsung untuk mendraw 4 dulu dan lalu membuang 2 kartu dan langsung membloom satu member yang ada di stage gitu ya. Karena dia advantage-nya itu lebih ke draw engine lebih cepat. Jadi misalnya juga kartu di tangan kita kan awal-awal misalnya kalau kayak gini ya kan, kita tidak ada memiliki draw engine gitu ya kan, kita tidak ada Nodoka, kartu Mikrone. Jadi misalnya kita sudah ada 2, kita boleh membuang 2 dulu, mendraw 4 dulu, baru membuang 2 kartu. Dan misalnya kalau di draw 4-nya itu kita mendapatkan kartu draw engine, kita bisa mendraw lagi kartu dari deck kita. Nah itulah lebih bagusnya itu kenapa kita harus menggunakan SPOC itu di second turn, langsung cepat digunakan. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa, karena ada chance-nya itu dimana kita misalnya tidak mendapatkan kartu si second Yofi ini, kita misalnya udah buang kartu, mendraw 4, buanglah si second Yofi ini ke archive, baru kita membloom second Yofi ini ya dari archive ya, dari Yofi first ke second Yofi dari archive. Jadi as usual ada tergantung scenario juga, tapi dimana usually mostly ini kita akan menggunakan si SPOC skill si Oli ini di second turn. Jadi kita ada advantage untuk draw langsung 4, membloom satu member di stage juga ya dari archive gitu. Jadi so far itu aja untuk cara gameplay decknya ini. So far ini decknya paling simple dalam deck Rene, karena untuk melakukan serangan ini juga agak cepat, lebih agak agresif bisa saya bilang ya, karena chainnya ini langsung cepat-cepat juga dikasih karena si Yofi ini, dan juga karena si Oli ini memiliki draw engine dari SPOC skillnya, yaitu mendraw 4 baru membuang 2, membloom 1 dari archive. Jadi bisa dibilang untuk overall deck Oli Rene Yofi ini, decknya ini cepat, agak sedikit aggro meskipun dalam 5 life. Tapi kalau misalnya gameplay wise-nya draw-nya bagus, kita bisa langsung melakukan serangan secara cepat gitu. Oke, itu saja sepertinya untuk yang bakal saya katakan di video kali ini. Kalau misalnya ada yang sudah pernah play dan ingin juga memberikan sedikit komen,
komentar atau opini tentang deck ini atau cara gameplay saya mungkin ada yang salah, boleh di komen di kolom komentar ya. Boleh dikatakan saja ke saya apapun yang saya lakukan salah di dalam deck ini akan saya terima. Karena saya juga ini sebenarnya bukan the best player, tapi sudah juga sering play deck ini di locals. Jadi kalau misalnya ada yang lebih sering play atau misalnya mau kasih opini, komen, silahkan di komen di bagian kolom komentar ya kepada saya. Itu saja untuk penjelasan cara menggunakan deck Oli Rene EOV ini. I hope you guys enjoyed, dan as usual saya minta maaf ke semua viewers yang udah menunggu video dan belum ada video upload dalam sepanjang 1 bulan ini. Agak sorry ya, karena saya agak sibuk dengan kesibukan sendiri, jadi belum sempat nge-record, nge-edit video. Oke, saya minta maaf sepenuh hati karena agak lama videonya diedit, dan itu saja dari saya. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih ke semua orang yang sudah menonton video hari ini ya. Oke, that's it for today. Thank you guys for watching. I'll see you guys again next time ya. Bye bye.